Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari rahasia Tuhan Yesus dalam mutasi tugas. Jadi saya pernah bertugas di Temanggung. Sebelum saya bertugas di Temanggung, saya sudah pertama kali bertugas di Aceh, kurang lebih 8 tahun. Lalu pindah kepada Kejaksaan Negeri Takengon 1 tahun. Kemudian pindah ke Kejaksaan Negeri Ambarawa, Jawa Tengah. Selanjutnya saya pindah ke Kejaksaan Negeri Temanggung, kurang lebih 5 tahun. Di sana saya pernah menjabat kepala Kasipidum 4 tahun, Kasih Tata Usaha Negara 1 tahun. Jadi dalam saat itu pangkat saya sudah 4A. Kalau di Kejaksaan Negeri pangkat 4A untuk eselon 4 sudah cukup tinggi. Ini arahnya untuk menjadi Kajari. Tetapi masih kita eselon 4A. Jadi namanya eselon 4 masih, padahal pangkat sudah 4A. Golongan 4A yaitu terlalu tinggi nih. Tiba-tiba di luar dugaan keluar surat keputusan dari Kejaksaan Agung memindahkan saya menjadi kepala seksi di Nusa Tenggara Barat, di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Pada saat saya menerima SK tersebut, saya pusing. Saya sering menyesali Kejaksaan Agung. Saya bilang Kejaksaan Agung tidak adil. Saya berpangkat golongan 4A, kalau dari Jawa ini kalau pindah ke daerah sebagai kepala kejaksaan negeri, kalau pindah dari Jawa ini ke daerah biasanya menduduki kepala kejaksaan negeri karena sudah golongan 4A. Saya juga sudah golongan 4A. Jadi saya merasa tidak adil. Sering setiap malam susah tidur dan sebagainya. Dan juga pada saat itu anak saya memperhatikan saya dengan istri saya susah, karena setiap malam kita berdoa di luar rumah agar SK tersebut dibatalkan oleh Kejaksaan Agung. Ternyata tidak batal-batal. Akhirnya anak saya nomor 1 yang namanya Togi menyatakan, saya lihat bapak, mama dan bapak susah. Hanya karena mau pindah saja kok susah. Kenapa harus susah pindah ke Nusa Tenggara Barat? Pindah juga nanti kan tidak menetap di sana, nanti akan bisa pindah lagi ke daerah lain. Dan juga bapak pindah bukan karena hukuman, karena mutasi biasa saja. Akhirnya saya sadar bersama istri. Karena saya sudah sadar, ya ada benarnya apa kata anak saya. Karena pada saat itu saya sudah ada keinginan keluar dari kejaksaan, menjadi pengacara. Karena biasanya kalau jaksa itu keluar dari kejaksaan biasanya profesinya sebagai pengacara. Tetapi tidak saya lakukan karena kata anak saya itu. Saya lakukan untuk keluar dari kejaksaan, tetap sebagai jaksa dan tidak menjadi pengacara. Jadi karena kata anak saya itu, saya pindah bukan, kalau pindah nanti juga tidak tetap nanti di Nusa Tenggara Barat, dan suatu saat nanti akan pindah juga ke daerah lain di Indonesia ini. Di samping itu juga bapak dipindah bukan karena hukuman, ya biasa saja dimutasi. Nah, itulah membuat saya sadar sama istri saya melaksanakan tugas. Dan seminggu kemudian atas pernyataan anak saya itu, saya berangkat sendiri ke Nusa Tenggara Barat. Langsung melapor sebagai Kasih Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dan saya sendiri tinggal di sana. Jadi saya lihatlah di sana, dan belum 1 tahun saya bertugas di sana, saya diusulkan untuk mengikuti pendidikan SPAMA. Pendidikan SPAMA ini adalah syarat untuk menjadi kepala kejaksaan negeri. Karena selama ini saya belum ada pendidikan SPAMA. Ya, sehingga saya di sana belum ada 1 tahun diusulkan mengikuti tes SPAMA di Surabaya. Dari hasil tes tersebut kami hanya 2 orang dari Nusa Tenggara Barat yang diusulkan, karena yang berpangkat 4A masih jarang orangnya. Tapi kalau di Jawa untuk mengikuti pendidikan SPAMA sangat sulit, karena jumlah orang yang berpangkat 4A banyak sekali.
Karena syarat daripada kepala kejaksaan negeri harus pendidikan SPAMA. Dan setelah saya pendidikan SPAMA, setelah saya mengikuti tes SPAMA dan lulus, kemudian kita dikirim mengikuti pendidikan jaksa, mengikuti pendidikan SPAMA di Kejaksaan Agung selama 3 bulan. Di Kejaksaan Agung lah kita selama 3 bulan mengikuti pendidikan SPAMA tersebut. Sekembalinya dari selesai pendidikan SPAMA dari Kejaksaan Agung, kita pulang ke Nusa Tenggara Barat. Dan belum 6 bulan kemudian, mungkin 3 bulan, 4 bulan itu, keluarlah SK bahwa saya ditunjuk, keluar surat keputusan dari Kejaksaan Agung menunjuk saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ailiu di Timur Timur. Bukan main senangnya perasaan saya. Bangga sekali bisa jadi Kepala Kejaksaan Negeri Ailiu sebagai unsur pimpinan. Akibatnya saya cepat-cepat pulang ke Temanggung, dan kurang lebih 2 minggu kami satu keluarga berangkat ke Ailiu Timur Timur, semua keluar satu keluarga, istri, 3 orang anak, dan anak saya semua saya pindahkan sekolah di Ailiu Timur Timur. Itulah pengalaman saya. Jadi ini yang saya lihat, bukan kehendakmu tetapi kehendak Tuhan. Kalau kehendak saya tadinya tetap di Temanggung dan juga menjadi pengacara, tetapi kehendak saya itu tidak dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi justru yang dikehendaki Tuhan adalah saya mengikuti pendidikan untuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ailiu Timur Timur. Sangat senang saya. Ya, inilah namanya rahasia Tuhan itu. Apa kehendakmu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan belum tentu sesuai dengan kehendakmu. Tetapi dalam hal ini, kehendak saya tidak sesuai dengan kehendak saya, tetapi sesuai kehendak Tuhan. Akhirnya saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ailiu di Timur Timur dengan perasaan yang sangat senang dan bangga. Dan itulah pengalaman saya, kata Tuhan Yesus, bukan kehendakmu tetapi kehendak Tuhan yang menentukan. Sekian dan terima kasih.